Adi memesan emas batangan 100 gram pertama. Siska mengejeknya, bertanya apakah uang itu hasil mencuri. Matahari pagi baru saja menampakkan ujungnya di balik gedung pencakar langit Jakarta. Udara ibu kota sudah mulai dipenuhi asap knalpot dan aroma kopi murah dari warung pinggir jalan. Aku berdiri di depan sebuah kontrakan sempit di bilangan Tambora, Jakarta Barat, tempat aku tinggal selama 2 minggu terakhir. Kontrakan itu bukan milikku. Ini bagian dari penyamaranku. Bau lembab dan amis ikan asin dari dapur tetangga menjadi teman setia malam-malam panjangku. Aku adalah Adi Pramono, penyidik khusus di Direktorat Kriminal Ekonomi, atau lebih tepatnya, anggota tim investigasi independen yang bertugas mengungkap praktik korupsi, manipulasi pasar, dan diskriminasi ekonomi di sektor bisnis strategis. Usiaku 35 tahun. Latar belakang pendidikan hukum dan ekonomi membuatku cocok untuk pekerjaan ini. Dan hari ini, aku punya misi yang mungkin terdengar gila bagi orang biasa, menyamar sebagai gembel, lalu masuk ke toko emas ternama di Mall Elit Jakarta Selatan, dan membeli 1000 gram emas batangan dengan uang tunai cas. Ya, kamu tidak salah baca. Uang cas. Bukan kartu kredit atau transfer bank, tapi uang fisik yang jarang dibawa oleh orang biasa. Tujuannya? Untuk menguji reaksi mereka. Untuk melihat apakah toko emas itu benar-benar layak disebut beretika, seperti klaim iklan mereka. Untuk membuktikan apakah mereka masih bisa bersikap sopan ketika pelanggan datang berpenampilan sederhana. Sebenarnya, banyak kolega di kantor yang menyarankanku untuk menggunakan metode investigasi yang lebih aman. Rekaman tersembunyi, suruhan dari tim, atau bahkan hanya mengirimkan agen rahasia yang berpakaian rapi. Tapi aku tahu, cara itu tidak akan memberikan hasil yang realistis. Orang-orang seperti Siska, pegawai toko emas yang sombong, hanya akan berpura-pura ramah jika tahu ada kamera atau orang berdasi. Karena itu, aku harus benar-benar menyatu dengan peran ini. Aku merobek sendiri celana jeansku agar terlihat compang-camping. Jaket usang yang aku beli dari pasar loak. Sepatu bekas yang solnya sudah bolong. Rambutku dibiarkan sedikit berantakan, wajah tak cukup tidur. Bahkan, aku sengaja tidak mandi. Seminggu sebelum operasi ini dimulai. Semua demi meyakinkan, uang cas yang aku bawa jumlahnya fantastis. Lebih dari 7 miliar rupiah. Jumlah itu aku ambil dari dana cadangan khusus yang disediakan negara untuk investigasi besar. Setiap lembar uang itu sudah dicatat nomornya, lengkap dengan fotokopi dan sistem pelacakan digital. Jika nanti uang itu hilang atau digandakan, kami bisa langsung lacak dan seret siapapun yang mencoba curang. Pagi itu, aku berjalan kaki keluar dari gang sempit kontrakan. Langkahku percaya diri, meskipun tubuhku terasa aneh dalam pakaian kumuh ini. Aku menuju stasiun bus kota terdekat, naik Transjakarta dengan tatapan curiga dari penumpang lain. Aku tahu, mereka melihatku sebagai pengemis, peminta-minta, atau bahkan preman jalanan. Sesampainya di Senopati, aku turun dan mulai mencari mall tujuan. Mall ini adalah salah satu yang paling eksklusif di Jakarta Selatan. Tempat para selebritis, pengusaha, dan elit politik berbelanja tanpa peduli harga. Di sanalah toko emas, Emas Sejahtera, berada. Toko yang beberapa bulan lalu dilaporkan oleh seorang ibu tua karena dianggap merendahkan pembeli berpenampilan biasa. Aku berjalan masuk. Dinginnya AC langsung menyergap kulitku yang basah oleh keringat. Orang-orang berlalu lalang dengan tas belanja bermerek, ponsel canggih, dan wajah tenang yang tidak pernah khawatir soal harga. Aku seperti alien di antara mereka. Sampai di depan toko emas, aku melihat Siska, pegawai wanita muda dengan seragam biru elegan dan senyum manis yang hanya ia tunjukkan pada pelanggan VIP. Pandangan pertamanya padaku langsung dingin. IML Reko. Sekilas, lalu menoleh ke arah lain, seolah-olah aku tidak pantas diperhatikan. Ada yang bisa saya bantu, katanya, tanpa menatap mataku. Aku tersenyum tipis. Iya, Mbak. Saya mau lihat emas batangan. Matanya mengerjap cepat. IML lihat. Sekilas ke arah rekannya, lalu kembali padaku. Emas batangan? Harganya mahal, Pak. Aku tertawa dalam hati. Beginilah awalnya. Cibir dulu, remehkan dulu. Nanti, begitu uang cas keluar, mereka akan berubah total. Aku tahu harganya. Bisa kasih lihat 1 kilogram? Wajahnya langsung berubah. Matanya menyipit. Bibirnya mengernyit. Ia mendelik, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam, Bapak ini kayaknya lagi cari masalah ya? Kalau nggak punya uang, jangan sok-sokan masuk toko emas. Beberapa pelanggan di sekitar mulai melirik. Ada yang tersenyum geli, ada yang pura-pura tidak mendengar. Aku diam saja. Haraku tenang.
Aku tahu, ini baru bab pertama dari 10 bab yang akan mengubah hidup mereka. Siska masih berdiri di balik meja kaca tebal toko emas, emas sejahtera. Matanya tajam menatapku dengan raut wajah yang campur antara jijik dan amarah. Aku bisa membaca ekspresinya seolah berkata, apa-apaan orang ini, Bapak beneran mau. Lihat emas batangan, katanya lagi, lebih keras kali ini, seolah ingin semua pelanggan di sekitar mendengar. Beberapa dari mereka mulai mengalihkan pandangan ke arah kami. Ada yang tersenyum sinis, ada yang pura-pura sibuk memilih kalung atau cincin. Aku tetap tenang. Bahkan, aku tersenyum ringan. Iya, Mbak. Saya bilang tadi, saya mau lihat 1 kilogram. Matanya menyipit. Ia melihat ke rekan kerjanya yang berdiri di belakang, lalu kembali padaku. 1 kilogram? Bapak tahu harganya berapa? Aku angguk perlahan. Kurang lebih 7 miliar rupiah. Saya bayar tunai. Wajahnya langsung berubah. Bibirnya bergetar. Sesaat, seperti akan marah, tapi ia mencoba menahan diri. Ia melirik ke arah penjaga keamanan yang berdiri tak jauh dari situ. Lalu, dengan langkah ragu-ragu, ia mengambil ponsel dan sepertinya mengirim pesan singkat. Aku diam saja. Biarkan dia merasa menang dulu. Biarkan dia meremehkan dulu. Karena nanti, saat uang cas itu keluar lembar demi lembar, mereka semua akan tahu arti kesombongan yang salah sasaran. Setelah beberapa detik, Siska akhirnya menjawab dengan nada dingin. Kalau beneran serius, kita harus konfirmasi dulu sama atasan. Ini bukan barang biasa. Aku angguk lagi. Silakan panggil atasanmu. Saya tanggap. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya datang. Ia memakai kemeja biru gelap dan jam tangan mahal, ciri khas bos toko. Pak Rudi, pemilik toko emas, emas sejahtera. Ia melihatku sekilas, lalu bertanya pada Siska, ada apa? Siska langsung menjawab cepat. Pak, orang ini ngaku mau beli emas batangan 1 kilogram, tapi penampilannya kayak gini. Kayaknya cuma pengen ganggu toko aja. Pak Rudi mendelik padaku. Anda benar mau beli emas batangan? Aku jawab tenang. Benar. Tunai. Langsung. Ia tampak ragu. Namun, sebagai pengusaha, naluri bisnisnya tetap bekerja. Kalau begitu, silakan ikuti prosedur. Kami tidak bisa langsung keluarkan emas tanpa verifikasi pembayaran. Aku tarik tas usangku, lalu buka sedikit bagian dalam. Uang cas terlihat jelas. Lembaran pecahan besar, rapi, dan terorganisasi. Semua monitor 7 padaku. Bahkan beberapa pelanggan lain mulai mendekat, penasaran. Uangnya sudah ada, kataku. Kalau memang perlu diverifikasi, saya bisa tunjukkan. Tapi saya minta agar prosesnya cepat. Saya tidak punya banyak waktu. Pak Rudi dan Siska saling pandang. Kali ini, Siska tidak lagi bicara sombong. Ia hanya diam. Tapi matanya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Proses verifikasi dimulai. Petugas keamanan dipanggil untuk berjaga di dekat kami. Uang cas kuperlihatkan satu persatu. Setiap lembar dicek, dicocokkan dengan sistem bank. Untungnya, semua uang ini resmi dan sudah tercatat oleh tim investigasi. Dalam proses itulah, Siska kembali bersuara. Kali ini dengan nada rendah namun menusuk. Jangan-jangan uang ini hasil nyopet juga. Aku menoleh pelan. Nyopet? Dari mana kamu tahu? Atau mungkin kamu yang biasa nyopet kalau lihat orang miskin? Siska terdiam. Wajahnya memerah. Ia tak bisa menjawab. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya dengan tatapan berbeda. Beberapa bahkan mulai merekam momen ini. Setelah verifikasi selesai, Pak Rudi memberikan lampu hijau. 1 gram emas batangan. Pertama dikeluarkan. Aku melihatnya dengan tenang. Emas itu bersinar redup di bawah sorotan lampu toko. Simbol kekayaan. Simbol nilai. Dan hari ini, simbol kebenaran. Saya ambil yang 100 gram dulu, kataku. Siska mengerat-kerat alisnya. Loh? Tadi bilangnya 1 kilogram, aku senyum tipis. Ya, nanti. Sekarang yang 100 gram dulu. Biar kamu bisa lihat bahwa aku bukan cuma sok-sokan. Pak Rudi menyerahkan emas itu padaku. Aku menerimanya dengan hati-hati, lalu membayar dengan uang cas. Transaksi pertama selesai. Tapi ini baru permulaan, karena aku tahu, semakin banyak emas yang aku borong, semakin panas pula sikap mereka padaku. Emas batangan 100 gram pertama sudah berada di tangan saya. Dingin, padat, dan bersih. Tidak ada goresan, tidak ada kecurigaan palsu, hanya kilauan logam murni yang tampak seperti janji akan nilai nyata. Saya membolak-baliknya perlahan, membuat Siska gelisah. Bapak serius mau beli lagi?
Tanyanya dengan nada sinis. Ini kan harganya lumayan mahal. Saya angkat pandangan. Kamu bilang tadi kalau emas itu mahal. Lalu kenapa kamu masih jual? Bukannya toko ini buka untuk umum? Ia mengernyit, tapi tidak menjawab. Hanya diam sambil mencatat sesuatu di layar komputer kasir. Di belakang meja, Pak Rudi mulai terlihat gelisah. Ia bolak-balik melihat ke arah saya, lalu ke pelanggan lain yang mulai penasaran. 1 kilogram, ya, tanya Siska lagi, kali ini lebih keras. Atau cuma omongan doang? Saya tersenyum tipis. Ya, 1 kilogram. Mulai dari 100 gram dulu. Sekarang saya ambil yang 200 gram. Wajah Siska langsung berubah. Matanya menyipit. 200 gram? Bapak serius? Serius, jawab saya tenang. Uang casnya juga masih banyak. Sambil mendengus, ia menjetikan pesanan saya. Beberapa saat kemudian, petugas gudang toko datang dengan kotak emas kedua. Kali ini, ukuran emasnya lebih besar. Ia menyerahkan pada saya, lalu menunggu pembayaran. Saya membayar dengan uang cas lembar demi lembar. Setiap lembaran keluar dari tas usangku, mata mereka membelalak sedikit. Orang-orang di sekitar mulai merekam dari ponsel mereka. Ada yang bisik-bisik, ada yang memfoto. Jangan-jangan bapak ini pengemis yang dapat warisan, bisik seorang ibu paruh baya pada temannya. Kayaknya sih hasil copet. Coba bayangkan, orang kaya gitu punya duit segitu, sahut yang satunya. Siska mendengar itu dan langsung ikut berkomentar, cukup keras agar semua bisa mendengar. Iya juga sih. Kayaknya agak nggak masuk akal aja. Gembel masuk toko emas. Malah borong emas. Nggak mungkin tanpa niat buruk. Saya mentally perlahan. Maksudmu, aku mau mencuri? Ia tertawa kecil. Bisa juga, bisa juga. Siapa yang tahu? Saya diam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. Aku datang ke sini untuk belanja, bukan untuk mencuri. Dan selama ini, kamu belum melakukan apa-apa selain merendahkan pelanggan. Wajah Siska langsung berubah. Ia ingin membantah. Tapi tidak bisa. Di sekeliling kami, suasana mulai tegang. Seorang pegawai keamanan mal bahkan mulai mendekat, khawatir situasi memanas. Pak Rudi akhirnya angkat bicara. Sudah-sudah, kita fokus pada proses transaksi. Jangan ribut di depan pelanggan. Namun, Siska tak puas. Ia melirik saya lagi, lalu berkata, kalau beneran serius, lanjut aja. Tapi kalau sampai gagal bayar, kita laporkan ke polisi. Silakan, jawab saya dingin. Dan biar polisi juga yang lihat bagaimana cara toko ini melayani pelanggannya. Kata-kata saya membuat Siska diam. Wajahnya memerah. Ia mulai sadar bahwa percakapan ini bukan hanya soal uang atau emas, tapi soal harga diri. Saya memesan lagi. 300 gram. 400 gram. 500 gram. Satu persatu emas keluar. Uang cas saya keluarkan lembar demi lembar. Prosesnya panjang, melelahkan, tapi saya tetap tenang. Setiap transaksi, Siska semakin kesal. Ia mulai salah ketik data, lupa menyimpan nota. Bahkan sempat menumpahkan air minum karena tangannya gemetar. Ia tak bisa percaya bahwa gembel yang direndahkannya beberapa jam lalu ternyata benar-benar membayar. Beberapa pelanggan mulai meninggalkan toko, mungkin merasa tidak nyaman. Tapi ada juga yang tetap bertahan, ingin melihat sampai mana aku akan berhenti. Di tengah transaksi, seorang wanita tua masuk. Ia memakai baju sederhana, tas plastik di tangan, dan langkahnya lambat. Ia melihat ke arahku, lalu ke arah Siska yang sedang marah-marah sendiri. Ia menatapku dengan tatapan aneh. Seperti campuran simpati dan haru. Aku tidak tahu siapa dia, tapi entah mengapa, aku merasa pernah melihatnya di laporan investigasi timku. Nama beliau mungkin akan muncul di bab berikutnya. Tapi untuk saat ini, aku masih harus melanjutkan transaksi. Masih ada 500 gram emas yang belum aku ambil. Uang cas sudah hampir separuh keluar dari tas usangku. Lembar demi lembar uang itu kini tersusun rapi di meja kaca toko emas, emas sejahtera. Setiap kali aku menyerahkan uang, Siska seperti kehilangan kata-kata. Ia masih mencoba mempertahankan sikap dinginnya, tapi ekspresi wajah dan gerak-geriknya mulai menunjukkan ketakutan. Sementara Pak Rudi, sang pemilik toko, terlihat semakin gelisah. Ia bolak-balik melihat ke arahku, lalu ke layar komputer yang menampilkan total transaksi. Matanya sesekali menyipit, seolah mencari celah untuk menghentikan proses ini tanpa menimbulkan keributan. Masih ada, berapa lagi? Tanyaku pelan. Saat emas batangan ke-800 gram dikeluarkan dari brankas, Siska menjawab dengan suara rendah. 200 gram lagi. Aku angguk. Lanjut saja. Aku siap bayar.
Wanita tua yang masuk beberapa menit lalu, yang sempat memandangku dengan tatapan aneh, kini duduk di salah satu kursi depan toko. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu mulai merekam. Aku tidak langsung menyadarinya karena fokus pada transaksi, tapi perlahan aku merasa bahwa ia sedang merekam semua interaksi ini. Kemudian, tanpa aba-aba, ia berdiri dan berkata keras, "Anak muda, kamu benar-benar luar biasa." Semua mata tertuju padanya. Termasuk milikku. "Kenapa, Bu?" tanyaku tenang. Ia mendekat, langkahnya pelan tapi mantap. "Karena saya pernah mengalami apa yang kamu alami hari ini. Saya pernah datang ke toko ini, ingin beli emas juga, tapi mereka malah remehkan saya. Bahkan, mereka bilang saya pasti pembantu rumah tangga yang nyuri uang majikan." Aku diam, mendengarkan, dan saya jadi takut. Saya pulang tanpa jadi beli apa-apa. Padahal uang itu hasil tabungan selama bertahun-tahun. Matanya berkaca-kaca. Suaranya mulai bergetar, "Tapi kamu berani. Kamu tunjukkan bahwa kita tidak harus takut pada orang-orang sombong seperti mereka." Beberapa pelanggan mulai menoleh. Beberapa di antaranya mulai ikut mendengarkan. Bahkan pegawai toko lain tampak gugup. Siska sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap wanita itu lembut. "Nama ibu siapa?" "Ibu Yanti," jawabnya. "Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di bilangan Senayan." Aku ingat sekarang. Nama itu pernah muncul dalam laporan investigasi tim kami. Ia salah satu dari banyak korban diskriminasi pelayanan toko emas ini. "Terima kasih, Bu," kataku. "Beruntung sekali saya bisa bertemu ibu hari ini. Karena ini bukan hanya soal beli emas. Ini soal harga diri. Soal bagaimana kita diperlakukan sebagai manusia." Siska akhirnya buka suara. "Bapak ini kayaknya sengaja cari sensasi ya? Bawa-bawa emas segitu banyak, cuma buat ngejatuhin toko ini." Aku menatapnya lurus-lurus. "Kalau kamu tidak merendahkan pelanggan, tidak akan ada yang mau ngejatuhkan toko ini. Tapi karena kamu dan toko ini punya kebiasaan meremehkan orang berdasarkan penampilan, ya beginilah hasilnya." Pak Rudi mencoba menenangkan suasana. "Sudah-sudah, kita lanjutkan transaksi. Jangan ribet di sini." Namun, situasi semakin panas. Ibu Yanti tidak berhenti. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan rekaman video yang baru saja direkamnya. "Aku akan unggah ini ke media sosial. Biar semua orang tahu bagaimana toko emas ini memperlakukan pelanggan biasa." Siska langsung membentak. "Jangan macam-macam. Kami bisa laporkan ibu." Ibu Yanti tidak gentar. "Silakan. Biar polisi juga lihat bagaimana kalian menilai orang dari penampilannya." Aku tersenyum tipis. "Saya izinkan ibu upload videonya. Karena ini adalah bagian dari investigasi resmi negara." Mereka semua terdiam. Wajah Siska memucat. Pak Rudi menelan ludah. Udara di dalam toko menjadi sangat tegang. "Ini belum selesai, masih ada 200 gram emas yang belum aku ambil." 200 gram emas terakhir akhirnya keluar dari brankas. "Kotak Kessel berwarna hitam itu diletakkan di atas meja kakak dengan suara pelan namun tegas." Siska memandang kotak itu seolah-olah isinya bisa membakar tangannya. Ia melirikku, lalu ke arah Pak Rudi. Matanya gelisah. Sepertinya ia mulai menyadari bahwa semua transaksi ini bukan lelucon. Uang cas yang aku keluarkan jumlahnya fantastis. Semua lembaran asli, semuanya valid, dan semuanya sudah diverifikasi. "Ini yang terakhir," katanya dengan suara rendah. "Total 1 kilogram." Aku angguk perlahan. "Terima kasih. Ini akan jadi pembelian paling penting hari ini, buat kamu juga." "Ia menggerakkan dahi. Maksud Bapak?" Aku tidak langsung menjawab. Aku mengeluarkan dompet kecil dari saku belakang celana compang-campingku. Bukan dompet biasa, ini adalah tempat penyimpanan dokumen resmi negara. Aku membukanya, lalu menyerahkan satu kartu plastik tipis berlambang negara. Kartu itu berbunyi, "Penyidik khusus, Direktorat Kriminal Ekonomi." Siska memandang kartu itu tanpa percaya. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu membacanya berulang kali seolah ingin memastikan itu hanya trik atau rekayasa. "Ini palsu ya?" desisnya. Aku tersenyum ringan. "Kalau kamu ragu, coba scan QR code di pojok kartu. Atau hubungi nomor darurat di bagian belakang." Pak Rudi yang berdiri tak jauh mendekat. Ia merebut kartu itu dari tangan Siska dan membacanya sendiri. Wajahnya langsung berubah. "Pukit." Keringat dingin mulai keluar dari pelipisnya. Ini benar-benar," gumamnya. Aku menatap mereka berdua dengan tenang. "Ya, ini benar-benar identitas saya. Nama lengkap saya adalah Adi Pramono, penyidik khusus di Direktorat Kriminal Ekonomi."
Saya datang ke toko ini bukan untuk membeli emas, tapi untuk melakukan investigasi. Siska mundur selangkah. Investigasi? Investigasi apa? Aku menatapnya. Lurus-lurus. Toko ini sering merendahkan pembeli berpenampilan sederhana. Banyak laporan masuk ke kami. Termasuk dari Ibu Yanti di sana. Ibu Yanti yang masih berdiri di dekat kursi mengangguk. Benar. Dan saya bersumpah, saya tidak akan pernah berani masuk lagi ke toko ini kalau bukan karena anak muda ini. Udara di dalam toko tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Pelanggan yang masih ada mulai saling pandang. Beberapa mulai merekam lagi dengan ponsel mereka. Yang lain mulai meninggalkan toko, seperti tidak ingin terlibat. Siska mencoba membela diri. Jadi, selama ini Bapak hanya pura-pura gembel? Hanya untuk menjebak kami. Aku tersenyum tipis. Bukan menjebak, menyelidiki. Kalian sudah memberikan bukti langsung. Setiap sindiran, setiap perlakuan diskriminatif, semua direkam oleh tim saya. Bahkan Ibu Yanti punya videonya. Wajah Siska semakin pucat. Jadi, ini semua direncanakan. Sehutku. Dan kamu baru saja memberikan bukti tambahan. Pak Rudi mulai panik. Tapi, kami tidak tahu kalau Bapak penyidik. Ini kan salah paham, aku menggeleng pelan. Salah paham? Kamu pikir, hanya karena penampilan seseorang sederhana, dia tidak pantas dilayani dengan baik? Itu bukan salah paham, Pak. Itu prasangka. Dan itu melanggar aturan pelayanan publik. Aku kemudian mengeluarkan ponselku dan mengetik pesan singkat. Tidak sampai 5 menit, seorang pria masuk ke dalam toko. Ia berpakaian rapi, membawa tas kulit, dan berwajah tegas. Itu adalah Bima, rekan kerjaku dari tim investigasi. Sudah selesai, tanyanya padaku. Aku angguk. Semua bukti sudah cukup. Termasuk video dari Ibu Yanti. Mereka bahkan sempat menuduh uang cas ini hasil nyopet. Bima menatap Siska dan Pak Rudi dengan tatapan dingin. Berarti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Siska mulai panik. Tahap selanjutnya? Aku menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan suara tenang namun pasti, toko ini sedang saya selidiki karena sering merendahkan pembeli berpenampilan sederhana. Terima kasih, Anda sudah menunjukkan bukti langsung. Sesaat setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, seluruh toko menjadi diam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras, sunyi. Seperti kuburan. Setelah kartu identitasku diterima sebagai bukti resmi, suasana di dalam toko, emas sejahtera, masih seperti kuburan. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan Siska, yang sejak awal paling sombong, kini hanya bisa menunduk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Pak Rudi terlihat ingin berkata sesuatu, tapi suaranya menghilang begitu saja. Bima, rekan kerjaku dari tim investigasi, langsung bertindak. Ia membuka tas kulitnya dan mulai menyebarkan beberapa dokumen penting ke meja kasir. Semua dokumen itu berlogo negara dan memiliki cap resmi dari Direktorat Kriminal Ekonomi. Ini adalah surat permintaan klarifikasi resmi, kata Bima dengan suara tenang namun tegas. Selain itu, kami juga akan melakukan audit internal terhadap seluruh transaksi pelanggan selama 6 bulan terakhir. Pak Rudi menelan ludah keras. Audit? Entah KPA? Aku menjawab sambil menyimpan emas-emas batangan milikku satu ke dalam tas besar. Kami mencurigai adanya praktik diskriminasi dalam pelayanan pelanggan. Selain itu, kami juga menerima laporan tentang manipulasi harga dan penggelapan pajak. Siska mendonggak. Itu tidak benar, aku menatapnya. Datar. Kami punya bukti. Termasuk video rekaman dari Ibu Yanti dan catatan pembelian pelanggan lain yang dicatat berdasarkan penampilan mereka. Kamu pikir, toko ini bisa lolos begitu saja? Ia tidak bisa menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca, di saat yang bersamaan, notifikasi ponsel mulai berdering-dering dari arah Ibu Yanti. Ia memandang layarnya dengan mata berbinar. Aduh, videonya sudah viral, katanya dengan suara pelan. Aku dan Bima langsung menoleh. Viral? Ibu Yanti mengangguk. Baru saja diunggah ke TikTok dan Twitter. Tegarnya hashtag Jembel versus Sema Sejahtera dan hashtag Stop Diskriminasi. Banyak orang yang komentar. Bahkan selebritis juga ikut meramaikan. Aku tersenyum tipis. Ini baru awal, beberapa menit kemudian, aku membuka akun media sosialku sendiri, yang khusus untuk kebutuhan investigasi. Dan benar saja, video itu sudah menyebar luas. Netizen marah. Banyak yang membandingkan bagaimana perlakuan kasar kepada orang berpenampilan biasa versus VIP. Beberapa bahkan mengecam toko tersebut secara langsung, jadi gini ya rasanya kalau direndahkan cuma karena penampilan. Terima kasih Bapak penyidik.
Justru kamu yang jaga martabat rakyat kecil. Ini harus sampai ke ombudsman. Layanan publik tidak boleh diskriminatif. Aku membaca komentar demi komentar sementara. Bima mulai menghubungi tim teknis untuk mendownload semua data digital dari toko tersebut. Kami juga mengirimkan tim forensik ke lokasi untuk membantu proses audit. Pak Rudi mencoba membela diri. Tapi kami tidak pernah sengaja merendahkan siapapun. Ini hanya kesalahpahaman, aku menatapnya lurus-lurus. Kalau begitu, jelaskan. Kenapa kamu menyarankan pelanggan berpenampilan sederhana untuk belanja di cabang pinggiran? Kenapa kamu menolak melayani pelanggan yang pakaiannya compang-camping? Itu bukan kesalahpahaman. Itu prasangka. Wajahnya semakin pucat, Siska akhirnya berbisik. Lalu, kami bisa dipenjara? Aku diam sejenak, lalu menjawab, tergantung hasil investigasi. Tapi kalau terbukti bersalah atas pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan diskriminasi pelayanan publik, iya, kamu bisa didenda, atau bahkan dipenjara. Sunyi kembali menyelimuti toko. Hanya suara pendingin ruangan dan langkah-langkah pelanggan yang mulai meninggalkan tempat itu terdengar. Aku melihat jam tanganku. Sudah hampir 2 jam sejak aku masuk ke toko ini. 1 kilogram emas berhasil aku borong. Tapi lebih dari itu, sebuah pelajaran besar telah aku berikan, dan ini belum selesai. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya menyinari Jakarta, notifikasi ponselku sudah berdering tanpa henti. Aku baru saja sampai di kantor sementara tim investigasi, sebuah ruang rapat kecil di lantai 2 gedung Direktorat Kriminal Ekonomi. Belum sempat melepas jaket compang-camping yang masih tercium bau jalanan, Bima sudah menyambutku dengan wajah serius. Kamu harus lihat ini, katanya sambil menyodorkan tablet. Aku menerimanya, membuka aplikasi media sosial. Dan langsung tahu bahwa semuanya sudah lepas dari kendali toko emas tersebut. Gembel versus Emas Sejahtera Stop Diskriminasi Penyidik Hirotagar itu trending nasional. Video Ibu Yanti telah menyebar bak virus digital. Di TikTok, Twitter, Instagram, bahkan YouTube. Rekaman singkat itu dilihat jutaan kali. Beberapa akun besar membagikannya ulang, disertai analisis tentang bagaimana sistem layanan publik di Indonesia masih syarat prasangka kelas. Aku melihat komentar demi komentar, saya pernah alami hal yang sama. Dipandang rendah cuma karena pakai baju biasa. Ini bukan soal emas. Ini soal harga diri. Bapak penyidik itu harus dibuatkan film. Beberapa selebritis juga ikut berkomentar. Bahkan ada yang menyarankan agar kasus ini dibawa ke Ombudsman RI. Ini lebih besar dari yang kita perkirakan, kata Bima. Tim forensik sudah bekerja sejak subuh. Kami dapat permintaan resmi dari Kementerian Perdagangan untuk ikut campur. Aku enggak pelen. Berarti misi kita berhasil. Lebih dari berhasil, sahut Bima. Kamu jadi simbol perlawanan rakyat kesel terhadap diskriminasi ekonomi. Aku tersenyum tipis. Bukan aku, tapi semua orang yang selama ini direndahkan. Aku hanya mengungkapkan suara mereka lewat cara yang bisa didengar. Dari layar tablet, aku melihat sebuah stasiun televisi swasta sedang melakukan siaran langsung di depan mall tempat toko emas, Emas Sejahtera, berada. Kamera menyorot pelang toko yang biasanya ramai, kini sepi. Petugas keamanan mal tampak gelisah. Di luar, beberapa aktivis konsumen berkumpul dengan poster-poster protes. Jangan remehkan penampilan. Layani semua pelanggan sama rata. Harga diri bukan harga pasar. Di studio, pembawa acara tengah mewawancarai seorang pakar ekonomi tentang kasus ini. Ini adalah gejala dari masalah struktural, ujar pakar itu. Banyak bisnis retail di Indonesia yang secara sadar atau tidak, membeda-bedakan pelanggan berdasarkan penampilan. Kasus ini bisa menjadi titik balik penting bagi regulasi perlindungan konsumen. Aku menutup tablet dan menarik napas panjang. Bagaimana kondisi toko pagi ini? Tanyaku pada Bima. Ia menjawab dengan senyum samar. Sepi. Seperti mati suri. Beberapa pelanggan VIP mulai ragu belanja di sana. Mereka takut dikaitkan dengan isu ini. Aku tersenyum tipis. Itu awal dari tekanan pasar. Dan tekanan pasar adalah bahasa yang paling cepat dimengerti oleh pengusaha. Setelah itu, kami lanjutkan rapat internal. Tim kami merekap semua data investigasi, rekaman video, dokumen transaksi, laporan pelanggan, hingga catatan perilaku pegawai. Semua akan dikirim ke pihak-pihak terkait, Ombudsman, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan tentu saja, Polri. Aku kemudian membuka ponsel pribadiku. Pesan masuk dari Ibu Yanti, anak muda, saya bangga kenal kamu. Hari ini, saya merasa seperti punya harapan lagi. Aku mengetik jawaban singkat,
harapan itu milik semua orang. Tinggal bagaimana kita pertahankan. Aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta pagi itu biru cerah. Seperti janji akan hari baru. Hari di mana nilai-nilai kesetaraan mulai mendapat tempatnya kembali. Hari itu, ruang rapat kantor Direktorat Kriminal Ekonomi penuh dengan dokumen. Laporan forensik, data transaksi, video rekaman, dan laporan pelanggan tertata rapi di atas meja besar. Bima duduk di sebelahku, sementara tim teknis masih sibuk memproses data terakhir dari server toko emas, Emas Sejahtera. Kami sudah berhasil mengunduh semua data pelanggan, kata salah satu anggota tim forensik. Termasuk catatan internal tentang bagaimana mereka memperlakukan pelanggan berdasarkan penampilan. Aku menatap layar laptop yang menampilkan hasil analisis awal. Data itu jelas. Sangat jelas. Pelanggan VIP, berpenampilan rapi, bermobil mewah, atau membawa asisten, diberikan pelayanan istimewa, diskon eksklusif, bahkan akses ke produk yang tidak tersedia untuk umum. Sementara pelanggan biasa, terutama yang berpakaian sederhana atau datang sendirian, seringkali mendapat harga lebih tinggi, waktu tunggu lebih lama, atau bahkan disindir secara terbuka. Ini bukan hanya soal etika, kata Bima, membaca laporan. Ini bisa masuk ranah pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Aku enggak. Ya. Dan kalau kita tambah dengan temuan manipulasi harga dan penggelapan pajak, ini bisa menjadi kasus besar. Tim kami kemudian membagi tugas. Beberapa fokus pada audit finansial, beberapa lainnya menghubungi Ombudsman RI untuk koordinasi regulasi pelayanan publik. Aku sendiri memilih turun langsung ke lapangan, kembali ke mal tempat toko emas itu berada, untuk melakukan wawancara lanjutan dengan saksi-saksi dan memastikan semua alat bukti tetap terjaga. Saat aku sampai di depan toko, suasana benar-benar berbeda dari 2 hari lalu. Tidak ada antrian panjang, tidak ada suara ramah pegawai menyambut pelanggan. Hanya kesunyian. Di balik kaca toko, aku melihat Siska sedang membersihkan meja dengan gerakan lesu. Wajahnya murung, Pak Rudi keluar, melihatku, dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Ia tampak lelah. Seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Bapak, masih di sini, katanya pelan. Aku menjawab dengan tenang. Masih ada pekerjaan yang belum selesai. Ia menghela napas panjang. Saya minta maaf, saya tidak tahu ini akan jadi begini. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu tahu kenapa kamu sampai di titik ini? Ia menggeleng pelan, karena kamu pikir uang dan penampilan bisa menentukan nilai seseorang. Padahal, nilai itu ditentukan oleh cara kita memperlakukan orang lain. Pak Rudi diam. Matanya berkaca-kaca, kami sudah mengumpulkan cukup bukti, lanjutku. Selain pelanggaran pelayanan konsumen, kami juga menemukan adanya manipulasi harga berdasarkan status pelanggan, penghindaran pajak, serta pencatatan transaksi yang tidak transparan. Ini bukan cuma soal citra buruk. Ini bisa berujung pada pencabutan izin usaha dan proses hukum. Wajah Pak Rudi semakin pucat. Jadi, toko saya akan ditutup? Belum diputuskan. Itu nanti keputusan otoritas terkait. Tapi jika terbukti bersalah, iya, kamu harus siap bertanggung jawab. Sejenak ia hanya diam. Lalu ia menoleh ke dalam toko. Melihat Siska yang masih membersihkan meja. Ia menghela napas lagi. Siska? Dia hanya ikuti perintah saya, katanya. Dia tidak tahu semua sistem ITU. Aku mengangguk. Saya tahu. Tapi dia tetap punya tanggung jawab sebagai pegawai. Dia ikut merendahkan orang lain. Dan itu punya konsekuensi. Sesaat kemudian, Bima muncul di belakangku. Ia memberiku dokumen terbaru. Ini laporan sementara dari tim, katanya. Mereka menemukan bahwa selama 2 tahun terakhir, toko ini telah menghindari pembayaran pajak senilai 2,7 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga memanipulasi harga jual hingga 15% lebih tinggi untuk pelanggan yang dinilai biasa. Aku menerima dokumen itu tanpa kata. Hatiku tidak puas, tapi aku tahu ini adalah bagian dari keadilan. Dari sudut mataku, aku melihat Ibu Yanti berdiri di ujung koridor mal. Ia melihatku sambil tersenyum kecil. Aku mengangguk padanya. Ia membalas dengan anggukan yang sama. Aku tahu, ini belum selesai, masih ada babak akhir yang harus dimainkan. Hari itu, ruang sidang publik di gedung Kementerian Perdagangan penuh sesak. Bukan hanya petugas pemerintah, tetapi juga hadir perwakilan media nasional, aktivis konsumen, dan beberapa tokoh masyarakat. Sidang ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta, dan ribuan orang menyaksikannya secara daring melalui platform streaming. Aku duduk di barisan depan, berpakaian rapi,
tidak seperti 2 hari lalu ketika aku masih menyamar sebagai gembel. Jaket biru gelap, dasi hitam, dan jas resmi negara membuatku terlihat sangat berbeda. Tapi hatiku tetap sama, tegas, tenang, dan percaya bahwa hari ini adalah langkah penting untuk memulihkan nilai-nilai kesetaraan dalam layanan publik. Di sebelahku, Bima duduk dengan dokumen lengkap investigasi kami. Di meja panjang di depan, tim dari Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, serta Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, PKTN, sudah siap. Pak Rudi dan Siska duduk di sisi lain. Pak Rudi tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya murung, tubuhnya lemas. Ia memegang kertas-kertas laporan dengan tangan gemetar. Siska duduk lebih tegak, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan penyesalan. Aku bisa membaca ekspresinya, dia tahu semua ini salah. Tapi ia tidak punya keberanian untuk melawan. Sidang dimulai. Ketua sidang, seorang pejabat tinggi dari BPKN, membuka acara dengan suara tegas. Kami hari ini mengadakan sidang publik atas kasus dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 oleh toko emas, Emas Sejahtera. Kasus ini mencuat setelah seorang penyidik negara melakukan investigasi tersembunyi dan menemukan adanya praktik diskriminatif, manipulasi harga, dan penghindaran pajak. Ia kemudian menoleh padaku, Saudara Adi Pramono, penyidik khusus dari Direktorat Kriminal Ekonomi, berselancar sebagai saksi utama. Silakan Anda memberikan keterangan. Aku bangkit, berjalan menuju podium, dan menatap seluruh hadirin. Terima kasih, kataku. Saya datang ke toko emas tersebut bukan sebagai pembeli biasa, tapi sebagai bagian dari investigasi terkait laporan-laporan pelanggan yang merasa direndahkan karena penampilan mereka. Selama proses tersebut, saya disindir, dicela, bahkan dicurigai sebagai pencuri, padahal saya membayar tunai dengan uang cas senilai 7 miliar rupiah. Aku menarik napas sejenak, saya tidak marah karena sindiran. Saya marah karena sistem. Sistem yang memperlakukan manusia berdasarkan cara mereka berpakaian, bukan hak-hak mereka sebagai konsumen. Sebuah video proyektor diputar. Rekaman adegan. Saat Siska mengejekku, saat Pak Rudi ragu-ragu melayani, saat pegawai toko menolak pelanggan biasa, semua muncul di layar besar. Sorotan lampu kamera beralih ke wajah mereka. Siska menandak. Pak Rudi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setelah video selesai, Bima naik ke panggung dan menyerahkan laporan forensik dari tim kami. Dari hasil audit digital, katanya, kami menemukan bahwa toko ini telah melakukan diskriminasi pelayanan kepada pelanggan berdasarkan penampilan, manipulasi harga hingga 15% lebih tinggi untuk pelanggan biasa, penghindaran pajak sebesar 2,7 miliar rupiah selama 2 tahun terakhir, pencatatan transaksi yang tidak transparan. Aula menjadi riuh. Beberapa anggota pers langsung mengetik cepat di laptop mereka. Aktivis konsumen mulai mengangkat poster-poster protes. Akhirnya, ketua sidang mengetuk palu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan saksi dan data forensik, kami putuskan bahwa toko emas, Emas Sejahtera, telah melanggar pasal-pasal dalam UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, kami akan merekomendasikan pencabutan izin usaha sementara selama 6 bulan, pembayaran denda sebesar 5 rupiah miliar, pemecatan pegawai yang terbukti melakukan diskriminasi, pelatihan ulang bagi seluruh staf tentang pelayanan publik yang tidak diskriminatif. Mendengar putusan itu, Siska akhirnya menangis. Air mata jatuh satu persatu di pipinya. Pak Rudi terlihat ingin berkata sesuatu, tapi suaranya hilang. Aku menatap mereka sekali lagi. Ini bukan akhir dari cerita, kataku. Ini awal dari perubahan. Semoga hari ini jadi pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Karena kadang, keadilan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Hari itu, aku duduk di sebuah warung kopi sederhana di bilangan Senayan. Tempatnya tidak mewah seperti mal tempat Emas Sejahtera berada, tapi justru disitulah aku merasa lebih dekat dengan rakyat kecil, orang-orang yang selama ini diremehkan hanya karena penampilannya. Di luar, langit Jakarta mulai memerah oleh senja. Angin sore membawa aroma asap knalpot dan sedikit wangi tanah basah setelah hujan siang tadi. Aku menyeruput kopi tubruk panas sambil membuka laptopku. Halaman media nasional masih penuh dengan pemberitaan tentang sidang publik kemarin. Sidang publik, Emas Sejahtera, rampung. Izin usaha ditangguhkan, Siska dipecat. Penyidik khusus jadi inspirasi nasional, jangan nilai orang dari penampilan. Ibu Yanti viral lagi, harga diri bukan barang murah. Aku tersenyum tipis. Bukan karena puji-pujian,
Tapi karena melihat bahwa perjuangan kecilku benar-benar menyentuh hati banyak orang, dari sudut layar, notifikasi masuk di aplikasi internal Direktorat Kriminal Ekonomi. Itu adalah laporan akhir resmi dari tim investigasi. Kami, kasus diskriminasi layanan toko emas, Emas Sejahtera, izin usaha ditangguhkan selama 6 bulan. Denda sebesar 5 miliar rupiah telah disetor ke kas negara. Siska dipecat sebagai pegawai tetap, seluruh staf wajib mengikuti pelatihan ulang tentang pelayanan konsumen yang adil. Rekomendasi untuk revisi regulasi perlindungan konsumen diajukan ke DPR RI. Aku menutup laptop dan menatap keluar jendela. Langit semakin gelap, tapi lampu-lampu jalan mulai menyala. Seperti janji akan harapan baru, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Ibu Yanti, anak muda, terima kasih sudah berjuang untuk kita semua. Hari ini, saya beli emas lagi. Tapi bukan di toko itu. Di toko lain. Dan mereka layani saya dengan baik. Aku balas dengan satu kata, saya bangga sama ibu. Beberapa saat kemudian, Bima datang dan duduk di hadapanku. Ia memesan kopi juga. Lalu berkata, kamu jadi inspirasi banyak orang, ya. Aku tertawa kecil. Bukan aku. Ini tentang semua orang yang selama ini direndahkan. Aku hanya membuka suara mereka. Ia mengangguk. Tapi kamu yang punya nyali melakukan itu. Menyamar, menghadapi sindiran, bahkan rela hidup seperti gembel selama 2 minggu. Aku menatapnya tenang. Kalau kita ingin ubah sistem, kadang kita harus turun ke bawah. Melihat langsung apa yang dirasakan rakyat kecil. Baru bisa bicara dari posisi yang benar. Bima diam sejenak, lalu berkata, jadi, rencana selanjutnya. Aku meneguk kopiku sampai habis. Ada beberapa laporan lagi tentang diskriminasi di restoran elit, hotel bintang 5, dan mall. Kita bisa mulai dari situ. Ia tersenyum. Kamu memang penyidik yang beda. Aku tidak menjawab. Cukup dengan anggukan, malam itu, aku pulang ke kontrakan kecilku di Tambora. Bukan kontrakan mewah, bukan apartemen elit. Tapi tempat di mana aku bisa tidur nyenyak, karena aku tahu hari ini, aku sudah melakukan sesuatu yang penting. Sebelum tidur, aku menyalakan TV. Sebuah program berita tengah membahas fenomena viral dari kasus ini. Presenter membacakan kutipan dari salah satu komentar netizen, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Keadilan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Aku tersenyum, dan aku matikan TV. Malam itu, aku tertidur dengan damai.